Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan, nomor induk 2403010204145. Sebagai ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas AK601 dengan dosen Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi SAK MAK. Universitas Berasia, saya akan menjelaskan salah satu dari 15 topik yang sudah saya dapatkan selama perkuliahan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi antar persediaan, transaksi persediaan antar perusahaan adalah transaksi yang terjadi ketika satu perusahaan menjual, meminjamkan, memindahkan, atau mengalihkan persediaan, baik itu barang dagang atau bahan baku, kepada perusahaan lain dalam satu grup dalam satu grup usaha atau afiliasi. Transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling umum. Kemudian, semua pendapatan dan beban yang dicatat oleh perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dan semua keuntungan atau kerugian yang tercatat pada transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang tersebut dijual kepada pihak non-afiliasi atau pihak di luar grup usaha tersebut. Kemudian, eliminasi ini memastikan bahwa hanya biaya perolehan historis persediaan dari entitas konsolidasi yang dimasukkan ke dalam neraca konsolidasi. Jika persediaan tersebut masih dimiliki dan dibebankan pada harga pokok penjualan di periode terjualnya persediaan tersebut kepada pihak non-afiliasi. Kemudian transfer persediaan pada biaya perolehan, sebesar biaya perolehan. Barang persediaan dijual ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sebesar biaya perolehan atau biaya tercatat perusahaan penjual saat penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, maka tidak diperlukan penyesuaian atas jumlah persediaan dalam neraca pada akhir periode untuk tujuan konsolidasi. Ketika penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan harga pokok penjualan yang dicatat oleh penjual. Hal ini untuk menghindari kedua akun tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Kemudian, pendapatan bersih konsolidasi tidak terpengaruh oleh jurnal eliminasi ketika transfer antar perusahaan dilakukan dengan biaya. Karena pendapatan dan harga pokok penjualan dikurangi dengan jumlah yang sama. Kemudian transfer dengan keuntungan atau kerugian. Perusahaan menggunakan banyak pendekatan berbeda dalam menetapkan harga transfer antar perusahaan. Beberapa perusahaan menetapkan harga jual ke afiliasi sama dengan harga untuk pelanggan lainnya. Namun beberapa perusahaan yang lain menetapkan harga jual ke afiliasi dengan persentase biaya tertentu. Selanjutnya, setiap keuntungan atau kerugian atas transfer ke afiliasi harus dieliminasi. Ada dua aspek dari eliminasi kertas kerja yang diperlukan dalam periode transfer untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Aspek pertama, fokus laporan laba rugi. Dan fokus laporan laba rugi ini penjualan dan beban dan harga pokok penjualan. Pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan harga pokok penjualan yang terjual yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dieliminasi agar dapat eh, menggambarkan kondisi real dalam keadaan dalam satu perusahaan tersebut karena perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam satu grup usaha dianggap satu entitas. Kemudian aspek kedua adalah fokus neraca.
Keuntungan atau kerugian atas penjualan antar perusahaan harus dihilangkan atau dieliminasi, sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasi. Selanjutnya, definisi penjualan downstream dan upstream. Terkait transfer antar perusahaan dalam grup yang sama ini, terdapat dua jenis atau dua tipe penjualan downstream dan upstream. Penjualan downstream adalah penjualan yang dilakukan oleh entitas induk kepada perusahaan anak dalam satu grup perusahaan. Kemudian, penjualan upstream adalah sebaliknya, penjualan yang dilakukan dari perusahaan anak ke entitas induk yang berada dalam satu grup yang sama. Kemudian, ketika sebuah perusahaan menjual barang persediaan ke pihak afiliasi, terjadi salah satu dari tiga situasi di bawah ini. Situasi pertama, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama. Contoh, misal perusahaan induk membeli bahan baku dari pihak luar afiliasi pada tanggal 21 Januari 2020, kemudian menjual ke anak perusahaan pada tanggal 30 November atau 30 November 2020, dan kemudian dari anak men- menjual pada periode yang sama di tanggal 1 Desember 2020 misal. Itu masih dalam satu periode atau tahun buku, maka masuk ke dalam situasi pertama. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan contoh kasus. Yang kedua, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya. Kalau tadi yang situasi pertama dijual pada periode yang sama, hal ini periode berikutnya. Yang ketiga, persediaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli. Misalkan perusahaan induk membeli dari luar afiliasi pada tanggal 2 Februari 2020, kemudian dijual ke perusahaan anak pada tanggal 5 Maret 2020. Nah, di perusahaan anak ini ditahan atau tidak dijual pada 2 periode atau lebih, maka masuk dalam situasi ketiga. Contoh kasus situasi pertama tadi periode dijual, persediaan dijual pada periode yang sama dan menghasilkan keuntungan pada contoh kasus ini. PT Ayam memiliki 80% saham biasa PT PYIK. PT Ayam pada tanggal 1 Maret 2021 membeli persediaan dengan harga 70 juta. Menjualnya ke PT PYIK, anak perusahaan seharga 100 juta pada tanggal 1 Mei. Kemudian, pada tanggal 30 November PT 2021, maaf, PT PYIK menjual persediaan yang dibeli dari PT Ayam kepada pihak non-afiliasi seharga 150 juta. Buatlah jurnal terkait transaksi tersebut. Yang pertama, di sisi PT Ayam terdapat 3 jurnal yang harus dicatat pada 2 transaksi. Yang pertama, transaksi pembelian. Transaksi pembelian persediaan dari pihak non-afiliasi pada tanggal 1 Maret. Maka jurnalnya persediaan pada kas sebesar 70 juta. Dan kemudian selanjutnya 1 Mei, PT Ayam menjual ke PT PYIK sebesar 100 juta. Maka jurnal yang pertama 1 Mei 2021 kas pada penjualan sebesar 100 juta. Hal ini karena penjualan nilainya 100 juta. Kemudian karena menggunakan sistem perpetual, PT Ayam ini dicatat persediaannya, harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 70 juta karena 70 juta ini harga perolehan dari persediaan yang dijual ke PT PIK. Kemudian dari sisi PT PIK mencatat jurnal sebagai berikut. 1 Mei, PT PIK membeli, maka persediaan pada kas sebesar 100 juta rupiah. Kemudian 30 November, PT PIK menjual ke pihak luar afiliasi sebesar 150 juta rupiah. Jurnalnya maka kas pada penjualan sebesar 150 juta rupiah. Yang kedua, maka karena menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, analisis transaksi persediaan antar perusahaan per 31 Desember. Di sini seperti pada tabel,
Catatannya PT Ayam menjual 100, HPP-nya 700, kemudian laba kotor 330 juta, maaf. Dari sisi PT PIIK, penjualan 150, harga pokok 100, kemudian laba kotor 50 juta. Total sebelum disesuaikan dijumlah 100 tambah 150, 250, ini 170, dan ini 80. Total konsolidasi yang benar seharusnya 150. Penjualan 150, kemudian harga pokok penjualan 70 juta, sehingga didapatkan laba kotor 80 juta. Ini 170 maaf, ini harga pokok penjualan sebesar 70 karena awal dibeli PT Ayam sebagai induk itu sebesar 70 juta dari pihak luar afiliasi, maka yang diakui harga pokok penjualannya adalah 70 juta. Kemudian jurnal eliminasi untuk konsolidasi 31 Desember 2021 adalah sebagai demikian. Sebagaimana berikut, penjualan harga pokok penjualan pada HPP 100 juta. Maaf, seperti pada jawaban di atas bahwa jurnal eliminasi tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena penjualan dan HPP keduanya dikurangi dengan jumlah yang sama. Contoh kasus kedua, ini periode berikutnya. Sama, transaksinya hanya dijual pada periode 22 Januari 2022. Analisis jurnal-jurnal sebelumnya sama, hanya saja analisis transaksi persediaannya berbeda. Di tahun 2021, periode ini, tidak terjadi transaksi atas PTPY ke pihak luar afiliasi. Hanya PT Ayam sebagai induk menjual ke PT PIIK. Maka penjualan 100 juta, harga pokoknya 70 juta, ini tadi didapatkan dari PT induknya dari harga perolehan, laba kotornya 30 juta. Jurnal eliminasi untuk konsolidasi 31 Desember 2021 adalah penjualan pada debit 100 juta, HPP pada kredit 70 juta, persediaan pada kredit sebesar 30 juta. Kemudian pada tahun 2022 berikutnya, periode berikutnya, PT PIIK menjual 150, HPP 100 juta, kemudian laba kotornya 50 juta. Total sebelum disesuaikannya sama, cuman konsolidasi ini disesuaikan lagi karena ini dinilai belum tepat. Ini 150 sudah benar. Nah, di HPP ini diganti 70 juta karena disesuaikan dengan nilai pembelian PT Induk awal. Maka jurnal eliminasi untuk konsolidasi 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Saldo laba awal 30 juta, harga pokok penjualan 30 juta. Ini untuk mengurangi karena eh, dinilai karena memang 2021 terdapat kelebihan 30 juta yang seharusnya tidak diakui karena dalam satu induk, satu grup. Kemudian ini dimiliki 2 periode lebih. Jurnal eliminasi adalah sebagai berikut. Saldo laba awal 30 juta, persediaan 100 juta. Tidak ada penyelesaian laporan laba rugi diperlukan dalam periode sampai persediaan dijual ke pihak yang bukan afiliasi. Demikian disampaikan yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.